Shalom. Shalom. Ya, kita mulai lagi pemuritan pada hari ini. Kita mulai pelajaran 9. Ya, yuk kita berdoa dulu. Bapak, kami mengucap syukur dan terima kasih karena kebaikan-Mu. Kami tidak ada lagi Tuhan untuk kami bersama-sama belajar mengenai siapa kami di dalam Engkau Tuhan, identitas diri kami di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak. Mari Roh Kudus Engkau yang memberikan kami pewahyuan untuk apa yang kami pelajari hari ini, sehingga ini semua akan memberikan paradigma yang baru, memperbarui pikiran kami, akal budi kami untuk kami lebih mengenal Engkau lebih dalam lagi, dan bagaimana kami hidup di dalam Engkau sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Nah, pernah nggak lihat kita masuk ke identitas di dalam Kristus ya, bagian 1 ya. Nah, pernah nggak lihat orang yang sebenarnya sih keren, tapi dia nggak sadar kalau dia itu keren. Ya kayak aku gini. Sudah pakai jas mahal, pakai sepatu bagus, tapi jalannya nggak pede, mundur, terus ya pede lah. Ya, pernah ya? Pernah. Pengalaman pribadi ya? Suruh udah keren, suaranya bagus, suruh jadi WA, nggak pede. Yang suaranya nggak bagus aja pede loh. Ya. Nah, terus bayangkan ya, sekarang bayangkan. Pernah lihat singa nggak? Pernah ya? Ya. Nah, tapi ini singa kecil ini tumbuh di antara tumbuh bersama kambing. Ya. Dia dari kecil bersama-sama anak-anak kambing, dia tumbuh, ya. Siap pagi dia makannya apa? Kambing makannya apa? Rumput. Dia juga makan rumput. Dia juga makan rumput. Kemudian dia ikut lari, ya kan? Suaranya keras, ya kan? Ada anjing hutan, dia takut. Karena kambing kalau ada anjing hutan takut, ya kan? Dia takut. Kemudian kalau domba tuh, kalau kambing itu kan dia kan mau ikut, tapi kan serak-serak. Jadi lucu gitu. Nah, sampai suatu hari datang singa dewasa. Ya. Dia lihat singa ini makan rumput. Dia tanya, loh, kamu kok makan rumput? Nah kan saya kambing. Nah, dia begitu kan. Loh, kamu tuh singa, saya kambing. Gitu. Terus, yuk ikut aku. Nah, diajak dia ke sungai kan, ke air yang jernih. Dia suruh dia lihat bayangan. Ketika singa muda ini lihat bayangan, loh kok aku sama dengan kamu ya wajahnya? Memang kamu tuh sama di singa. Nah, akhirnya singa ini sadar bahwa aku singa ya. Nah situ. Jadi banyak orang Kristen yang sebenarnya sudah jadi singa, ya kan? Tapi dia masih hidup seperti kambing. Dia sudah lahir baru, dia sudah dibenarkan, dia sudah jadi anak Allah, tapi masih berkata aku lemah. Aku pasti gagal lagi. Aku cuma orang yang berdosa. Ya kan? Padahal di dalam firman Tuhan dikatakan kamu adalah ciptaan baru. Masalahnya bukan kita belum berubah, tapi masalahnya kita ini belum sadar siapa kita ini. Nah, di dalam pelajaran ke-9 ini mengenai identitas baru, ya, kadang kita masih merasa seperti manusia awal kita, seperti kambing, ya kan? Kita terus makan rumput ketakutan kita. Itu yang menjadi konsumsi, kekhawatiran, ketakutan. Tapi kalau kita sadar bahwa kita ini singa, ya, cara berjalan kita aja udah akan berbeda. Ya, kita kan pede. Ya. Cara bicara kita juga berubah. Keberaniannya muncul. Ya. Bukan karena usaha, bukan karena bisa lebih keras lagi, enggak. Tapi karena kita tahu, oh ya siapa kita ini sebenarnya. Ya. Jadi hari ini jangan jadi singa yang minder, singa yang kekambing-kambingan, ya. Tapi jadi anak raja, ya kan? Anak raja hutan, anak raja. Hari ini kita mau belajar jadi sesuatu, kita belajar untuk menyadari siapa kita yang sebenarnya di dalam Kristus. Ya. Nah,
Di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Ya. Ciptaan baru itu bukan versi lama yang diperbaiki. Ya. 2 Korintus 5 ayat 17 tertulis seperti ini. Siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu berarti nggak ada lagi, sudah lewat, ya kan? Sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi di dalam Kristus itu berbicara tentang kesatuan dengan Dia. Keselamatan bukan memperbaiki manusia lama. Ini rusak ini tak perbaiki, tidak. Tapi diciptakan lagi menjadi baru. Amin. Termasuk ketika kita menyadari, oh ya, aku ini sudah menjadi manusia baru, roh baru, aku mau tubuhku juga baru. Jantungku diperbarui, organ tubuhku diperbarui. Ya. Itu percaya di situ. Aku enggak, kalau manusia rohku itu ciptaan baru, enggak pernah sakit-sakitan, aku juga enggak akan pernah sakit-sakitan. Nah, kita harus menyadari di situ. Jadi kita ini bukan sedang di-upgrade, bukan sedang direnovasi, tetapi kita dilahirkan baru lagi. Seperti itu. Jadi kayak kita beli HP, ada garansinya, HP-nya rusak bukan diperbaiki HP-nya, tapi diganti yang baru nih nama ini tak ada. Nah, lalu bagian mana yang berubah ketika lahir baru? Tubuh kita berubah nggak? Ya, kita langsung berubah. Ya. Pikiran dan emosi juga masih suka emosi, suka marah, suka jengkel, ya kan? Nggak otomatis berubah. Ya. Tetapi yang berubah adalah roh kita. Roh kita ini berubah total, nggak setengah-setengah, nggak sepertiga, nggak seperempat, tapi langsung total, 100% berubah. Di dalam 1 Tesalonika 5:23. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi di sini ayat ini sudah menunjukkan manusia ini terdiri dari apa? Roh, jiwa, tubuh. Nah, perubahan ini terjadi di dalam roh kita, karena kita nggak bisa lihat. Ya. Nah, dalam Yakobus 2:26, Yakobus 2:26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Jadi tubuh tanpa roh itu mati. Jadi kenapa waktu Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa, dia dikatakan mati, tapi dia masih hidup? Karena masih ada rohnya di situ. Masih ada rohnya, tapi rohnya itu roh yang mati, roh yang tidak terhubung dengan kehidupan. Jadi roh lah yang memberikan hidup. Dalam kitab Kejadian 27, Allah mengembuskan nafas hidup ke dalam Adam. Kata nafas adalah roh yang berasal dari kata yang sama. Nah, sebelum lahir baru, roh manusia ini mati. Bukan tidak ada, mati, tetapi terpisah dari Allah. Nah, apa artinya mati rohani? Kita lihat di dalam Efesus 2 ayat 1. Efesus 2:1. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosa. Ya. Mati lagi berarti terpisah. Ya. Manusia hidup secara jasmani, tetapi terpisah dari kehidupan Allah. Gitu ya. Dia walaupun hidup, tapi dia mati, artinya apa? Secara jasmani dia hidup, tetapi terpisah dari kehidupan Allah. Nah, itulah sumber kekosongan, sehingga kita mengalami rasanya kosong, ya, ada tekanan batin, kehilangan arah, ya, identitas kita nggak jelas, bahkan rusak. Ya, itu yang terjadi ketika kita mati rohani. Lalu ketika saat kita lahir baru, ya,
Yohanes 3:5 berkata, Yesus menyebutnya lahir kembali. Dalam Galatia 4 ayat 6, Allah mengutus roh anaknya ke dalam hati kita. Ya, kita lihat Galatia 4 ayat 6. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menurunkan roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Nah, itu yang terjadi ketika kita lahir baru. Allah mengutus roh anaknya ke dalam hati kita. Ketika seseorang menerima Yesus, roh lama yang mati ini diganti. Roh Allah tinggal di dalam orang itu. Ia menjadi satu roh dengan Tuhan. Saya, berarti ya, pelan-pelan ya. Jadi ketika orang lain baru, ya, seperti orang dibaptis, dia tenggelam, dia mati, kemudian dia bangkit lagi bersama dengan Kristus. Yang lama dia sudah mati, rohnya mati, ya, roh yang terpisah itu mati, diganti dengan rohnya Tuhan, roh anak itu. Jadi menjadi satu roh dengan Tuhan. Dalam 1 Korintus 6 ayat 17. 1 Korintus 6 ayat 17. Jadi mengenai pemuritan harus banyak ayat. Karena ini kita mengenal Tuhan, mengenal diri kita, identitas kita dari apa yang firman Tuhan katakan, bukan dari dunia ini. 1 Korintus 6 ayat 17. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Nah, ini identitas baru kita. Amin. Amin. Kita menjadi satu roh dengan Tuhan. Yuk kita lihat dalam 1 Korintus 6 ayat 11. 1 Korintus 6 ayat 11. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam roh Allah kita. Nah, kamu telah disucikan, telah dikuduskan, dan telah dibenarkan. Ini janji masa depan atau status sekarang? Sekarang. Hari ini sudah selesai atau nanti masih nanti janji ini? Firman jelas ya? Firman jelas loh. Kamu telah disucikan, dikuduskan, dan dibenarkan. Berarti sudah selesai atau belum? Sudah loh. Jadi ini bukan janji masa depan. Itu status kita sekarang. Walaupun pikiran kita masih perlu diperbarui, roh kita sudah kudus, benar, dan bersatu dengan Kristus. Walaupun kita masih berpikir macam-macam, masih belum sempurna pengertian kita, tapi roh kita ini sudah kudus, sudah benar, dan bersatu dengan Kristus. Amin. Ya, itu disadari dulu. Kayak anak singa tadi, ya, dia perlu sadar bahwa dia singa, bukan kambing lagi. Sehingga akan terjadi pembarahan pikiran, pergeseran pola pikir, karena banyak orang Kristen masih berkata seperti itu. Saya ini orang berdosa yang sedang berusaha untuk berubah menjadi baik. Ya. Padahal firman berkata, saya ciptaan baru. Amin. Amin. Ya. Masih banyak orang berbicara, saya penuh dengan kelemahan. Saya kan bukan malaikat, masih bisa marah, masih bisa putus asa, ya kan? Tapi firman Tuhan berkata, roh saya penuh dengan hati. Kemudian ada orang Kristen lagi berkata, saya kok masih jauh dari Tuhan ya. Rasanya Tuhan itu jauh, rasanya bahkan mungkin saya ini ditolak sama Tuhan. Ya kan? Di sekitar kita banyak loh seperti itu. Tapi kenyataannya setelah kita lahir baru, kita bukan hanya dekat, tapi kita menjadi satu roh dengan Tuhan. Kurang apa ya? Jadi segala sesuatu dengan kita menyadari ini, oh ya aku sudah
sudah dibenarkan, sudah dikuduskan, sudah layak, bahkan aku menjadi satu roh dengan dia, udah nggak ada alasan lagi aku khawatir gitu loh, takut dan lain sebagainya. Kehidupan Kristen bukan mencoba menjadi sesuatu, tapi kehidupan Kristen adalah belajar memahami siapa kita ini. Sudah jadi apa kita ini? Itu kehidupan Kristen seperti itu. Sepertiga dari keselamatan kita ini sudah selesai. Roh kita sudah sempurna. Jiwa kita menuju kesempurnaan karena masih diperbarui. Ya. Tubuh kita nanti ketika kita diubahkan menjadi tubuh kemuliaan. Ya. Tapi roh kita sudah sempurna. Kemenangan terjadi ketika kita melihat bahwa firman siapa diri kita dan mulai kita mempercayai. Itu kemenangan terjadi di situ. Amin. Amin. Jadi ketika kita mengalami pergumulan, masalah dan lain sebagainya, mulai bertolak dari kemenangan itu. Oh ya, aku ini anak Tuhan, aku punya kekuatan, aku punya otoritas, aku anak raja, aku layak, aku kudus. Bahkan aku kok langsung datang ke Tuhan, nggak perlu aku benar dulu. Aku langsung bisa tanya Tuhan, bagaimana mengatasi itu. Bukan mempertanyakan Tuhan. Tuhan, bisa nggak? Ini susah loh Tuhan, masalahku ini rumit Tuhan. Bisa nggak kamu? Nggak seperti itu. Nah, mulai tanya pada diri kita sendiri. Kita bukan lagi terpisah. Kita bukan lagi rusak. Ya. Kita bukan lagi orang yang ditolak. Kita bukan debu lagi. Kita bukan manusia lama lagi yang penuh dengan kelemahan. Kita bukan istilahnya orang yang lemah, tidak punya kuasa, ya kan? Yang manusianya itu lebih diunggulkan seperti itu. Tapi kita punya pikiran baru bahwa aku ini ciptaan Allah. Aku satu roh dengan Kristus. Aku sudah dibenarkan dan aku dipenuhi dengan kehidupan Allah. Jadi identitas baru kita ini bukan ditentukan oleh masa lalu, identitas kita ditentukan oleh siapa kita di dalam Kristus. Amin. Amin. Jadi enak ketika kita mengerti, sadar bahwa kita ini ciptaan baru yang sedemikian rupa di dalam Kristus. Apalagi yang mustahil di hadapan kita. Masalah apa yang bisa kita selesaikan? Beban apa yang bisa kita bawa? Tapi kita justru cari ambil beban, tahu beban itu kita berat, bukannya diserahkan ke Kristus, tapi mengakui bahwa kita ini sanggup, ya harus diselesaikan dengan pikiran kita, dan akhirnya kita kelelahan dan kita memahami bahwa manusia yang lemah. Tapi ketika kita tahu identitas diri kita, aku punya otoritas, aku punya kekuatan, dan bebanku tidak perlu aku angkat sendiri, tapi aku kasihkan kepada Kristus. Amin. Amin. Kabar baik. Kabar baik. Ya. Nah,